Baik, materi kita hari ini adalah tentang bumbung gelombang ya, materi terakhir dari perkuliahan elektromagnetik telekomunikasi. Saya sharing juga di grup ya materinya, supaya ini nanti jadi bahan juga buat kalian mempelajari ya materi ya. Sebetulnya ini materinya ada di LMS, cuma sama sebetulnya, sama persis yang ada di LMS, hanya ini tidak dipecah-pecah ya, jadi globalan. Materi kita sebetulnya hanya sampai waveguide dalam bentuk dalam bentuk rektangular ya, jadi cukup kalian mempelajari yang rektangular, tapi kalau kalian ingin mengetahui lebih jauh yang sirkular juga sudah saya berikan ya. Nah ini ya materinya, nanti kita akan lihat bersamaan medannya ya. Proses penurunannya sebetulnya bisa kalian lakukan sendiri sebagai latihan nanti di rumah. Kemudian kita akan membahas tentang bumbung gelombang rektangular, informasi tentang bumbung gelombang sirkular ya. Dan ada yang disebut dengan cavity resonator. Baik, apa itu bumbung gelombang? Bumbung gelombang menjadi suatu hal yang penting kita pelajari karena ini sering digunakan sebagai salah satu media transmisi ya. Jadi bahkan kalau misalnya di antena, bumbung gelombang ini juga nanti dipakai dalam proses pengukuran antena dan sebagainya ya, sebagai antena pembanding dan sebagainya, antena horn dan sebagainya, itu sebetulnya menggunakan konsep bumbung gelombang. Bumbung gelombang adalah saluran transmisi yang berupa pipa berongga yang terbuat dari konduktor yang baik. Jadi konduktor yang baik, kemudian rongganya diisi dengan bahan dielektrik tidak merugi, yang umumnya adalah udara kering. Jadi diisi oleh udara kering yang itu tidak merugi ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam bumbung gelombang itu tidak diredam, karena sifatnya dari udara itu, atau sifat bahannya dari udara itu, dia tidak meredam. Kemudian dimensinya itu berongga. Nah, berongga itu tapi berbahan konduktor yang baik. Kita tahu dari konsep gelombang elektromagnetik, konsep medan elektromagnetik, bahwa bila konduktor yang baik atau bahkan sampai mendekati sempurna, sifatnya itu memantulkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi seperti cermin, prinsip dari bahan suatu konduktor sempurna, bila gelombang elektromagnetik kena ya, mengenai bahan konduktor sempurna, gelombang elektromagnetik itu seolah-olah dipantulkan kembali. Nah kalau misalnya konduktor yang baik, dia bisa saja bersifat dia memantulkan, kemudian dia juga bisa meneruskannya ya, tapi umumnya dia lebih banyak di porsi memantulkannya ya. Nanti ada efek skin depth dan sebagainya, sehingga gelombang elektromagnetik itu bisa mengalir di dalam bumbung gelombang. Nah ini yang disebut dengan waveguide atau gelombang elektromagnetik yang terbimbing. Jadi bisa mengalir di sini seolah-olah seperti saluran transmisi kabel koaksial gitu ya. Jadi terbimbing, gelombang elektromagnetik itu terbimbing melalui melalui waveguide ini, karena dinding-dindingnya berupa konduktor. Dia bisa memantulkan, artinya gelombang elektromagnetik itu tetap berada di dalam bumbung gelombang ya, tetap berada di bumbung gelombang, tidak sampai keluar dari dimensi waveguide-nya ya. Bumbung gelombang umumnya digunakan untuk saluran transmisi frekuensi gelombang mikro, jadi ordernya gigahertz. Jadi untuk frekuensi tinggi ya, misalnya panjang gelombangnya kecil-kecil tapi frekuensinya tinggi, gigahertz, sebagai saluran dari antena parabola menuju ke transmitter atau receiver, atau sebagai feed element. Saluran transmisi yang lain untuk skala gigahertz ya,
kecuali serat optik, karena optik juga berfungsi untuk saluran transmisi dengan frekuensi yang tinggi, akan memiliki redaman yang cukup besar. Di samping itu akan terjadi absorpsi, radiasi, dan skin effect ya. Jadi kalau misalnya kenapa kita memilih bumbung gelombang sebagai media transmisi untuk menyalurkan gelombang elektromagnetik, karena pada frekuensi tinggi ya itu kita nggak bisa sembarangan media transmisi yang bisa mengantarkannya gitu ya. Kabel koaksial itu tidak bisa kita pakai pada frekuensi yang tinggi ya, karena itu redamannya sangat besar gitu ya. Terus nanti juga akan ada efek radiasi di sekitarnya gitu, dan ada efek skin depth-nya. Nah, pada bumbung gelombang itu bisa mengurangi permasalahan ini. Meskipun dia punya skin effect, tapi itu lebih mending lah ya dibandingkan dengan saluran kabel koaksial misalnya seperti itu. Penampang bumbung gelombang bisa berupa persegi panjang, ini ya, rektangular, atau bujur sangkar, atau sirkular, atau juga elips. Ya, rektangular dengan turunannya misalnya bujur sangkar gitu ya. Lingkaran, sirkular dengan turunannya misalnya elips seperti itu. Nah, bumbung gelombang itu menggunakan persamaan medan listrik dan medan magnet ya, menggunakan persamaan gelombang Helmholtz ya. Jadi bahan di dalam waveguide itu bisa berupa udara dan gas kering yang merupakan dielektrik sempurna. Ingat, dielektrik sempurna, nilai apa yang mencirikan dia dielektrik sempurna? Dia tidak punya nilai konduktivitas. Konduktivitasnya nilainya 0 ya. Sehingga bisa dikategorikan sebagai dielektrik sempurna. Kemudian nilai permitivitas dan nilai permeabilitasnya 1, nilai permitivitasnya tertentu misalnya ya. Kalau udara 1 kan ya, seperti itu nilainya. Karena gelombang merambat ke arah sumbu Z saja, maka dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini yang mencirikan bahwa gelombang elektromagnetik merambat di sumbu Z ya. Ini setelah konstanta perambatan di situ ada Z. Itu menunjukkan arahnya ke arah Z ya. Kemudian arah getar medan listrik di sini ada X dan Y. Sementara arah rambatnya ke arah Z. Begitu juga untuk medan magnet. Ya. Di sini disebutkan bahwa gelombang elektromagnetik yang merambat di bumbung gelombang itu adalah yang ke arah sumbu Z, ya kan? Karena yang ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y itu tertahan oleh medium pembatas bumbung gelombang, ya. Jadi gelombang elektromagnetik merambat ke arah sumbu Z. Kalau persamaan umumnya seperti ini, yang kiri dan yang kanan ini ya, maka kita tinggal masukkan saja persamaannya. Nanti kemudian akan kita dapatkan rumus Helmholtz. Dan rumus Helmholtz ini sebetulnya didapat dari sini. Ya. Untuk mempermudah pembahasan, ditinjau saja arah Z positif. Jadi ambil yang arah Z-nya, arah rambatnya arah Z positif, sehingga analisis bahwa arah Z negatif sama dengan arah Z positif. Diambil dari dua persamaan ini, maka kita akan dapatkan bahwa untuk melihat struktur medan dalam waveguide, kita asumsikan medan sinusoidal, ya, berbentuk sinusoidal yang merambat, kemudian dielektriknya sempurna di dalam waveguide, maka kita akan dapatkan persamaan turunan kedua ya, Laplace ya, turunan kedua dari medan listrik sama dengan minus omega kuadrat mu epsilon E. Dan turunan kedua dari ini gradien ya, turunan 2 kali ya, H kuadrat ya, medan magnet sama dengan minus omega kuadrat mu epsilon H. Nah, ketika dibongkar persamaannya ya, ini, maka kita akan mendapatkan persamaan berikut. Del kuadrat E
del kuadrat E sama dengan minus gamma kuadrat ditambah omega kuadrat mu epsilon E. Dan del kuadrat TH medan magnet sama dengan minus gamma kuadrat ditambah omega kuadrat mu epsilon H. Ini ya. Seperti itu. Ini persamaannya sama. Kita gabungkan persamaan Maxwell 1 dan Maxwell 2, yaitu hukum Faraday dan hukum Ampere. Ya, hukum Faraday, di mana hukum Faraday itu adalah menunjukkan bahwa kurel medan listrik sama dengan perubahan medan magnet, sementara hukum Ampere itu adalah perubahan medan magnet didapatkan dari perubahan medan listrik gitu. Ya. Kemudian akhirnya kita mendapatkan persamaan yang ini kan penurunannya saja. Persamaannya adalah ini. Jadi kita hanya untuk mendapatkan konstanta propagasi gamma sama dengan m kuadrat ditambah n kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon. Oke, sebentar saya break dulu ya. Kita lanjut ya. Jadi persamaan yang kita dapatkan untuk persamaan medan magnet menggunakan gelombang Helmholtz ini ya, karakteristik untuk menurunkan EZ dan HZ ini adalah untuk mendapatkan persamaan di bumbung gelombang. Yang pertama, persamaan yang harus kita pahami itu adalah konstanta propagasi di sini, di mana konstanta propagasi nilainya gamma sama dengan m kuadrat ditambah n kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon. M kuadrat tambah N kuadrat itu nilainya dari mana? Dari ini nih, yang tadi persamaan-persamaan di atas yang diturunkan akhirnya dapat seperti ini ya. Ada Mn ini, M itu adalah 1 per X turunan kuadrat dari X per dx kuadrat ya. Nah nanti saat N kuadrat itu ada 1 per Y turunan kuadrat dari Y gitu ya, seperti itu. Nah, tolong perhatikan bahwa ini seperti ini. Kita punya rumus ini. Rumus utamanya gamma sama dengan m kuadrat tambah n kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon. Jadi akan kita tanyakan yang namanya m, yang namanya n itu apa gitu ya. Nah, ternyata mn ini tuh ada dari persamaan ini. Nah, nanti kalau dalam satu kalau misalnya ada ditanyakan ya ada gelombang elektromagnetik merambat di bumbung gelombang misalnya menggunakan persamaan EZ X, Y, Z X1 sin MX ditambah X2 cos MX, Y1 sin NY tambah Y2 cos NY dikalikan E min gamma Z. Nah nanti untuk mencari tahu M-nya yang mana, N yang mana ya diambil dari persamaan ini. Misalnya nanti X-nya diketahui misalnya 60 sin 30X misalnya, terus 20 cos 30X, berarti M-nya itu adalah 30 ya, M-nya 30 misalnya. Kemudian N-nya juga nanti dari persamaan, misalnya ini 10 sin 2Y ditambah Y2 cos
2Y, berarti N-nya sama dengan 2, misalnya seperti itu ya. Begitu juga untuk medan magnet. Nah, yang pentingnya di sini adalah mode gelombang dalam waveguide. Mode gelombang dalam waveguide itu ada dua kemungkinan. Pertama, transverse elektrik atau kita sebut dengan mode TE, dan yang kedua adalah transverse magnetic atau kita sebut dengan mode TM. Mode TE itu, perhatikan di sini kan transverse elektrik. EZ-nya sama dengan 0, HZ-nya sama dengan tidak sama dengan 0. Berarti transverse elektrik atau tegak lurus dari medan listrik ya, transverse dari medan elektrik itu medan listriknya sama dengan 0. Perhatikan ya, kalau transverse elektrik berarti medan listriknya sama dengan 0. Medan listrik transversal terhadap sumbu bumbung gelombang ya. Kalau transverse magnetik berarti medan magnetnya yang 0. Ingat saja kalau transverse elektrik berarti medan listriknya yang 0, sementara transverse magnetik medan magnetiknya sama dengan 0. Nah, mode TEM tidak mungkin ada pada waveguide. Jadi kalau E-nya 0 kemudian H-nya 0 secara bersamaan itu tidak ada di waveguide. Jadi jika EZ dan HZ sama dengan 0, maka semua komponen medan yang lain juga akan 0. Akhirnya nggak ada gelombangnya, tidak ada perambatan gitu. Di samping itu, mode TM tidak mungkin pada waveguide karena medan magnet pada bidang XY atau Z konstan harus merupakan loop tertutup. Ya, kalau medan XY, medan X itu yang mendatar, X itu yang horizontal, misalnya X itu yang mendatar, yaitu yang horizontal. Berarti medan Z itu yang ke sini. Nah, di gelombang di sana justru nggak ada karena tidak menjadi loop tertutup ya. Karena berjalan gelombang elektromagnetiknya di dalam waveguide. Nah, turunan H itu sama dengan 0. Ini adalah dari hukum Maxwell ya. Divergensi dari H sama dengan 0 atau divergensi dari B sama dengan 0. Nah, integral tertutup dari H dot dl sama dengan arus. Nah, menyebabkan semua komponen arus harusnya 0, padahal ID tidak 0 gitu ya. Padahal ada. Nah, sekarang kita bahas yang pertama itu adalah tentang transverse magnetic. Transverse magnetic berarti magnetik, transverse magnetic atau TM berarti M-nya, magnetiknya atau medan magnetnya yang 0. Jadi medan magnetnya 0, medan listriknya tidak 0. HZ-nya sama dengan 0 ya, perhatikan bahwa HZ-nya sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan yang tadi sudah saya sebut di awal ya. EZ sama dengan X1 sin MX ditambah X2 cos MX dikalikan dengan Y1 sin NY ditambah Y2 cos NY dikalikan E pangkat minus gamma Z. Kita masukkan pada saat H sama dengan 0. H sama dengan 0. Nah, syarat batas EZ sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Kita tahu bumbung gelombang seperti ini ya. Perhatikan di sini bumbung gelombang adalah seperti ini. Jadi kalau kita di sini 0, nilainya 0 ya. X sama dengan A dan Y sama dengan B. Ini maksudnya ya. Bahwa kita punya bumbung gelombang. Misalnya kita punya bumbung gelombang di sini ya. Kita anggap asumsinya bumbung gelombang sorry. Ini bumbung gelombang,
kita punya ya. Kita asumsinya 3 dimensi. Nah, misalnya kita punya bumbu gelombangnya ini. Asumsi ini lurus ya, maksudnya seperti ini. Kita punya bumbu gelombang yang warnanya merah. Nah gitu ya. Nah, kita punya bumbu gelombang seperti ini. Kita tahu di sini ini X ya, sumbu X. Ke sana adalah sumbu X, asumsinya ini adalah sumbu X ya. Sini adalah sumbu X, ini ke atas adalah sumbu Y ya. Ke sana sumbu X. Kita tahu di sini misalnya ya, titik X itu dari 0 sampai ke A. Dari 0 sampai ke A. Kemudian yang Y itu juga dari 0 sampai ke B. Jadi ini adalah titik B, yang ini adalah titik A misalnya. Ya. Jadi gelombang batas dari waveguide-nya 0 ke B dan 0 ke A ya. Maka kalau misalnya tadi persamaan medan listriknya kita ketahui misalnya ya, EZ X1 sin MX. EZ bisa tolong dibacakan? EZ X1 sin MX ditambah X2 sin MX ya, ditambah C1 cos NY ditambah C2 cos NY dikali E pangkat minus gamma Z gitu ya. Sin cos ya 1 ya 2. Ini sin, ini cos, ini. Kita lihat syarat batasnya pada saat X sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 di sini ya. Ya. Kalau X sama dengan 0 coba masukkan. X 0. Sin 0 berapa?
Sin 0 berapa? 0 ya. Maka di sini cos 0 berarti X2 ya. Kemudian sin Y dan cos NY. Kita balik lagi ke materinya. Jadi menunjukkan di situ ya. Jadi pada saat EZ sama dengan 0, misalnya EZ ke sana ya berarti sama dengan 0. Berarti di titik ini maka X-nya 0 dan Y-nya 0. Ya, X-nya 0 dan Y-nya 0 di titik sini. Pada EZ-nya sama dengan 0 juga terjadi pada XA dan YB. Jadi di sisi paling sebelah muka pas batas ini, di titik ini dan di titik ini EZ sama dengan 0. Betul ya syarat batasnya ya. Nah, EZ sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Ya, betul. Tinggal masuk-masukkan. EZ-nya harusnya 0 ketika X-nya 0. Berarti ini 0 ditambah cos MX. X-nya cos 0 itu 1. Berarti X kuadrat nih di sini ya. Dikalikan dengan ini 0 dikalikan dengan Y2. Jadi X2 kali Y2 pada saat EZ sama dengan 0. Nah, nanti dihitung pada X sama dengan A itu sama dengan EZ-nya sama 0. Akhirnya kita dapat persamaan ini. Dari persamaan 1 dan 3 ya. Kita dapat C sin MX sin NY sama dengan minus gamma Z. Sin MX sin NY sama dengan sin minus gamma Z, di mana C sama dengan X1 Y1. Bisa dikalikan ya, X1 Y1. Dari syarat batas 2 dan 4, maka sin MA sama dengan 0 dan sin NB sama dengan 0. Maka kita akan dapat persamaan bahwa M sama dengan M kecil pi per A dan N sama dengan N kecil pi per B. N dengan B, M itu dengan A ya. Sehingga konstanta propagasi itu kita dapat seperti ini ya. Konstanta propagasi itu kita dapatkan seperti ini ya. Di sini M itu sama dengan M pi per A dan N sama dengan N pi per B. Maka kita memiliki persamaan umum untuk waveguide itu adalah ini. Ini hafalkan, gamma sama dengan akar, kan kita tahu M kuadrat tambah N kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon. Nah, kita tahu M-nya adalah M pi per A dan N-nya adalah N pi per B. Maka ini ketika ini dibuka persamaannya, kita akan dapat persamaan Mn itu adalah M pi per A kuadrat ditambah N pi per B kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon ya. Nah, ada informasi lain bahwa gelombang elektromagnetik ya akan merambat pada kondisi di mana omega kuadrat dikurangi mu epsilon, omega kuadrat dikalikan mu epsilon itu harus lebih besar. Pada saat ini lebih besar dari ini, itu terjadi perambatan. Karena yang terjadi kan gamma ya, kan J ya, J gitu ya, J beta. Nah, sementara kalau terjadi perambatan, tidak terjadi perambatan atau gelombang elektromagnetik itu terhambat, disebut sebagai mode evanescent itu terjadi pada saat gamma sama dengan alpha ya, dimana omega kuadrat mu epsilon lebih kecil dari M pi per A kuadrat ditambah N pi per B kuadrat. Nah, nanti
Berarti pada bumbung gelombang itu kita mengenal frekuensi cutoff, di mana frekuensi cutoff itu ya ini batas. Kan omega itu terdiri dari 2πf ya. F-nya itu adalah frekuensi, maka suatu bumbung gelombang rektangular memiliki dimensi A dan B tertentu, maka N dan N-nya juga tertentu pula, akan memiliki parameter yang disebut dengan frekuensi cutoff. Nah, frekuensi cutoff itu terjadi pada sama dengan omega kuadrat mu epsilon sama dengan mp per A kuadrat ditambah np per B kuadrat. Jika kita ketahui perambatan gelombang elektromagnetik, kecepatan rambatnya adalah sama dengan 1 per akar mu epsilon, maka frekuensi cutoff-nya menjadi kecepatan rambat dibagi 2 akar pi per A kuadrat ditambah pi per B kuadrat. Nah, jika frekuensi operasi lebih besar dari frekuensi cutoff, maka terjadi perambatan gelombang di waveguide. Tapi kalau frekuensi operasinya lebih kecil dari frekuensi cutoff, maka gelombang elektromagnetik tidak dapat mengalir di waveguide. Jadi untuk mode propagasi TM, ini yang pertama tadi kita bahas tentang TM, konstanta fasa di dalam waveguide atau kita sebut beta sama dengan Mn adalah nilainya gamma sama dengan J beta sama dengan J akar omega kuadrat mu epsilon dikurangi mp per A kuadrat dikurangi np per B kuadrat. Atau sama dengan beta nilainya adalah seperti ini, 2πf akar mu epsilon dikalikan dengan akar 1 dikurangi frekuensi cutoff per frekuensi ya, frekuensi operasinya. Nah, kecepatan rambatnya juga seperti ini ya. V-nya V dibagi, kalau beta dikali ini V-nya kecepatan rambat dibagi 1 minus akar FCO Mn per F ya. Kecepatan grup, nanti kita akan mengenal kecepatan grup dan akan mengenal panjang gelombang grup. Nah, kemudian impedansi intrinsik di dalam waveguide ya, nilainya adalah seperti ini. Dan untuk persamaan medan di dalam waveguide ada 4 persamaan umumnya. Substitusi Hz sama dengan 0 dan Ez-nya nilainya seperti ini. Hz nilainya 0, Ez-nya C sin Mx sin Ny. N dikalikan E pangkat minus gamma Z. Sementara persamaan umumnya Ex, Hx dan Hy, Hy. Hz-nya kan sama dengan 0. Ini persamaannya Ex-nya, Hx-nya, Hy dan Hy. Diingat aja persamaannya ya, dengan mengalihkan persamaan dengan E pangkat J omega T dan mengambil realnya, maka akan didapatkan persamaan waktunya seperti ini. Nih lihat, ini ada Ez sama dengan C sin MPX per A cos NPY per B cos dikalikan omega T dikurangi 2 pi per lambda Z, atau sama dengan dan Ex-nya sama dengan beta Mn H kuadrat dibagi H kuadrat MP dibagi A kalikan C cos MPX per A sin NPY per B sin omega T dikurangi 2 pi per lambda dikalikan dengan Z, dengan asumsi C adalah nilai real dan H kuadrat adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Ini ya, pada saat Hz sama dengan 0. Nilai EZ-nya, nilai Ex-nya, nilai Ex. Jadi yang tidak ada hanya nilai Hz ya. Nilai Ez, Ex, Ey ada. Nilai Hz-nya 0, Hx-nya ada, Hy-nya juga ada. Begitu juga sama untuk mode TE ya. Kebalikannya nanti ya TE. Nah, mode TE di mana medan listriknya yang 0, medan H-nya tidak sama dengan 0. Syarat batasnya sama, pengerjaannya akhirnya kita dapat Hz C sama dengan 2 cos Mx cos Ny. Nanti kita dapat 4 persamaan ini. Hz, Ez-nya sama dengan 0, maka Ex-nya ada, Ey-nya ada, Hx ada, Hy ada, Hz ada, yang tidak ada cuma Ez.
Mn dan beta sama seperti mode Tm dengan mengalihkan persamaan E J omega T dan mengambilnya akan didapatkan persamaan bentuk waktu. Parameter sekunder yang lainnya F frekuensi cut off, kecepatan rambat gelombang dan panjang gelombang sama seperti mode Tm, tetapi impedansi intrinsiknya impedansi intrinsik itu adalah eta mode TE berbeda dengan impedansi intrinsik mode Tm. Jadi kalau mode T yang berbeda itu hanya impedansi intrinsiknya. Kalau TE itu dibagi, kalau TM itu dikali. Oke, sekarang kita cari contoh soalnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, misalnya contohnya seperti ini. Oh ya, sebelum ke contoh saya mau absen aja deh dulu biar sekalian mengisi absensinya ya. Sambil break sebentar. Sudah lama tidak mendengar suaranya. Arif Zulfikar Darmawan ada? Hadir, Bu. Oke. Arif tidak lihat PR-nya? Tak ngerjain latihan? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti dikerjakan. Gusti Ngurah Reski? Hadir, Bu. Kalau kamu hari-hari kemarin hadir nggak? Sempat hadir, Bu. Minggu kemarin nggak ya? Minggu kemarin sempat join tapi kendala jaringan, Bu. Oh ya, oke. Soalnya suka di rekap itu nggak masuk ya, nggak absen gitu. Oke. Iya, Bu, soalnya kadang live ke gini-gini karena sinyal ke live sendiri gitu, Bu. Kamu posisi di mana?
Ngurah? Masih di Bali Bu. Cuman waktu ini gitu sih Bu, agak sempat bermasalah gitu wifi-nya. Oke. Aryon, ada Aryon? Saya hadir, Bu. Oke. Belum buat tugasnya ya? Belum, Bu. Masih kesulitan. Hmm. Berikutnya Nur Alifia. Archie Fauzan. Rafli Raihansah. Farah Hanifah. Rofi Dirgantara. Hadir, Bu. Oke. Raihan Al-Hasani. Feraldi Falah. Bilal Putra. Muhammad Ismail. Hadir, Bu. Rian Febri. Hadir, Bu. Muhammad Naufal Arifin. Hadir, Bu. Kisti Nurrahmah. Hadir, Bu. Faras. Hadir. Oke. Aprianti. Hadir, Bu. Faidah Maisaroh. Hadir, Bu. Oke. Baihaki Aji. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Oke. Rio Ananta. Hadir, Bu. Oh iya. Rahmawati Hidayah. Hadir, Bu. Oke. Dean Ardani. Muhammad Zaki Barakbah. Erni Yanti. Hadir, Bu. Rafli Putra. Hadir, Bu. Oke. Wahidin. Hadir, Bu. Oke. Malviro Salsabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wahyu Pamungkas. Hadir, Bu. Oke. Nada Fauzia. MH Prayuda. Zaki Ahmad Fauzan. Baskoro Ardi. Muhammad Alif Putra Davi. Hadir, Bu. Puspito Adi. Hadir, Bu. Indah Ratu. Hadir, Bu. Adib. Hadir, Bu. Fabio. Hadir, Bu. Zidan. Hadir, Bu. Oke. Agatha. Agatha Kaliana Fasti. Oke. Ada yang belum ke absen? Ibu maaf saya Bu Siapa? Muhammad Bilal Ibu.
Oke. Saya panggil lagi ya. Nur Alifia nggak ada. Arsy Faujan nggak ada. Rafli Raihansah, Farah Hanifah, Raihan Al-Hasani, Feraldi Falah. Ibu, maaf, Nur Alifia Azahra izin Bu, nggak datang soalnya ke rumah sakit Bu. Kenapa? Lagi sakit Bu, Sakit check up, sakit kulit Bu. Makasih Bu. Oke. Muhammad Feraldi, Dean Ardani, Zaki Barakbah, Nada Fauzia, Prayuda, Zaki Ahmad Fauzan, Baskoro Ardi, Agatha nggak ada ya. Tuh ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Bila diketahui Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini. Bila diketahui ada pipa aluminium berukuran 2 kali 4 dengan taunya 3,85 kali 10 pangkat 7 Siemens per meter. Ini konduktivitas ya, nilai konduktivitasnya. Rongga diisi oleh polisterin di mana epsilon R-nya adalah 2,3 dengan tangan theta adalah 0,01, mu R sama dengan 1. Digunakan sebagai bumbung gelombang dengan frekuensi operasi 1,5. Frekuensi cut off mode dominan terendah, hitung frekuensi operasi, panjang gelombang, bilangan gelombang, kecepatan fasa dan grup, redaman dalam dB per meter persegi untuk gelombang mode dominan terendah yang dipropagasikan. Nah, ini apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Ada yang bisa? Apa yang kemudian harus kita lakukan di sini ya? Kita pakai ini aja ya, whiteboardnya tidak enak. Nih, pipa aluminium 2 kali 4 cm persegi. Nah, kita gambar, kita punya pipa aluminium misalnya ya. Nah, pipa aluminiumnya seperti itu, dimana ukurannya 2 dan 4 ya, 2 dikali 4 atau ini kalau kita asumsi yang A itu adalah yang ini dan B itu adalah yang ini ya, maka gambarnya nggak gini ya, kita ganti gambarnya. Gambarnya A-nya yang 2. Nah, misalnya kita punya pipa seperti ini. Pipa dengan waveguide seperti ini ya. Yang 2-nya X-nya ini dan Y-nya 4. Kemudian kita lanjut dengan kita punya waveguide seperti ini. Ini berarti medan listrik ya. Ini ke arah X,
yang ke atas, yang ini ke arah X ya, yang ke atas itu arah Y, dan arah rambatnya ke sana Z. Nah, berarti A-nya itu 2, B-nya 4 gitu ya. Kita untuk menghitung frekuensi cut off. Frekuensi cut off-nya diketahui, frekuensi operasinya yang dicari. Kita tahu rumusnya. Tadi rumusnya frekuensi cut off sama dengan 1/2pi akar, rumusnya apa coba? Sambil dibuka ininya, materinya. Akar mu epsilon Akar mu epsilon dikalikan dengan akar kali akar MP per mu A epsilon ya, dikali dikalikan akar akar MP per A kuadrat MP per A kuadrat kuadrat ditambah ditambah NP NP per B per B. kuadrat gitu ya. Iya. Nah, akar dikalikan seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi kita perlu M, perlu N, perlu P, perlu A, dan perlu B ya. Kita tahu frekuensi cut off-nya diketahui, yang diminta adalah frekuensi operasi. Terus nanti panjang gelombang dan sebagainya ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Epsilon R ada ya di sini? Epsilon mu R, epsilon R dikalikan mu 0, epsilon 0 gitu ya. Kemudian NP, M-nya diketahui, A-nya diketahui, A-nya diketahui. Nah, bagaimana kita menganalisis ini? Nah, ada informasi begini. Kita balik ke sini dulu. Bumbung gelombang, nah ini kita sudah sampai sini ya. Mana tadi ya? Halaman. Nah ini, pada bumbung gelombang, perhatikan di sini ya. Pada umumnya, bumbung gelombang atau waveguide direncanakan untuk mendukung mode terendah dan mode lainnya yang lebih tinggi dihindarkan. Jadi ada mode terendah pertama, kita sebut sebagai itu, mode terendah pertama, yang biasa menjadi batasan gelombang elektromagnetik mana yang bisa dilalui dan mana yang tidak. Frekuensi berapa yang bisa dilalui, bumbung gelombang itu bisa melalukan frekuensi berapa saja, itu bisa diatur dengan menggunakan mode terendahnya. Nah, untuk bumbung gelombang rektangular ya, mode terendah adalah mode TE10 atau TE01, tergantung dari dimensi bumbung gelombang. Jadi perhatikan ini, mode terendahnya adalah TE10 atau TE01. Hal ini karena karena mode-mode tersebut kemungkinan memiliki frekuensi cut off terendah. Jadi frekuensi cut off terendah itu didapat dari persamaan ini, sehingga kemudian kita tahu mode terendahnya itu ada mode TE10 atau TE01. Jika A lebih besar dari B, nah ya, jika A lebih besar dari B, maka mode terendahnya adalah TE10. Lihat, A lebih besar dari B, maka TE-nya 10. Ini kan A, MN ya, MN. M-nya itu 1, N-nya 0. Berarti kalau A lebih besar dari B, mode TE1.
Kalau A lebih kecil dari B, maka mode terendahnya mode TE01 ya. Untuk mode TM, mode terendahnya adalah TM11 karena jika salah satu M atau N sama dengan 0, maka semua komponen medan lainnya juga akan 0. Jadi syaratnya untuk TM mode terendahnya adalah 11. Sementara TE bisa 10 atau 01 dengan syaratnya ini. Kalau A yang lebih besar dari B, maka dia akan 10 ya. X-nya ya, misalnya X lebih besar dari B, maka 10. Kalau A lebih kecil dari B, atau di sini A lebih kecil dari B, maka mode 01. Nah, sekarang kita ke persamaan ini yang tadi kita akan kerjakan ya. Maka kalau seperti ini ya, ini A dan B. Jadi B lebih besar dari A. Kalau B lebih besar dari A, maka mode apa yang terjadi? A kali B. Tadi kalau mode A lebih besar dari B, maka TE-nya akan 10. Kalau berarti kalau A lebih kecil dari B, maka akan TE-nya 01. Nah, kalau ini TE01. berarti TE01. Oke. Kita sudah dapat nih bahwa yang akan terjadi adalah terendah pertamanya itu adalah TE01. Kalau TE01 berarti kita lihat tuh M-nya tahu, N-nya juga tahu ya. A-nya kita tahu, B-nya kita tahu ya kan. Maka kita cari ini, yang ditanya adalah frekuensi operasi ya. Kalau mode terendahnya adalah 1,5 kan ya. Kalau frekuensi operasinya 1,5 kali dari frekuensi cut off, berarti kita harus cari frekuensi cut off-nya. Yuk kita cari frekuensi cut off. SCO sama dengan 1/2pi. Nah, jangan lupa kalau ini akar mu 0 epsilon 0 dikalikan dengan mu r epsilon r. Gitu ya. Kalau saya terbiasa memisahkannya seperti itu supaya lebih mudah. M-nya diketahui, M-nya berapa? M-nya 0 ya. Ya kan? A-nya 2. M-nya 0, berarti 0 ditambah N-nya berapa? N-nya 1. Pi per B-nya berapa B-nya? 4, Bu. B-nya 4. Oke, dikuadratkan. Ini ya nilainya. Yuk kita, kalau 1 per akar mu 0 epsilon 0 kita tahu berapa? C ya. Ya, Bu. C. Nah, gini. Akar mu r dikalikan dengan epsilon r. Yang udah tahu ya mu r-nya berapa tadi? Mu r-nya 1, epsilon r-nya 2,3. Berarti 1 dikalikan dikali 2,3 dikalikan akar pi per 4 kuadrat. Kalau ini akar-akar kita buka ya. Akar dengan kuadrat buka ya. Bisa saling menghilangkan kan? Jadi tinggal begini ya. Dikali. Pi-nya hilang. Jadi tinggal 3 kali 10 pangkat 8 per 2 kali 8. 2 kali 4 adalah 8 kali akar 2,3. Sama dengan berapa nih? Boleh dibantu hitung? Silahkan.
Jangan lupa kalian harus punya kalkulator ya. 3 pangkat 8 dibagi 8. 247,275 Bu. 2,47 247 247,75 kan Bu? 2, betul 2,47 27 ya, 27 ya. Pangkat berapa? 10 pangkat 7 ya tadi? Gitu? Gitu ya, Mbak? Iya Bu. 2,7 kali 10 pangkat 7 ya. Atau 24,7 mega ya, atau sama dengan 24,7 megahertz. Nah, kita lihat di sini 1,5 kali frekuensi cut off. Ini kan frekuensi cut off-nya ya. Jadi frekuensi di sini, frekuensi cut off untuk TE 01 itu ada 24,7. Nah, sekarang cari frekuensi operasi. Frekuensi operasi adalah 1,5 kali dari frekuensi cut off TE 01 sama dengan 24,7 dikali 1,5. Berapa? 37 megahertz. Ya. Jadi frekuensi operasinya sekian. Nah, oh ya, ini yang suka lupa itu adalah ini ya, sentimeter persegi. Padahal biasanya ini kita menggunakan meter dalam satuan meter. Jadi jangan lupa, ini biasanya suka salah nih. Jadi kita ada yang salah di sini. Kita perbaiki. Di sini bukan 4 tapi harusnya berapa? 0,04 ya Bu. Nah, 0,04. Karena 4 kali 10 pangkat minus 2 ya, 0,04. Atau di sini dikalikan lagi dengan 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Jadi di sini makanya harusnya kali 10 pangkat minus 2 ya di sini ya. Jadi di sini tambah 2. Harusnya ini 9 giga ya. 10 pangkat 9. Nah, itu tolong nanti hati-hati ya kalian ya. Nah, ini aja tadi makanya saya agak-agak kok mega gitu. Ya. Jangan lupa bahwa ini 24,7 gigahertz. Ya, satuannya jangan lupa. Ini satuannya senti diubah dulu ke meter. Oke. Lanjut, yang kita sudah dapat frekuensi operasi. Ditanya panjang gelombang. Sekarang ditanya panjang gelombang. Bagaimana menghitung panjang gelombang? Lambda adalah C per F ya. F-nya yang mana? Kita pakai frekuensi operasi. Karena yang ditanya adalah frekuensi operasinya. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 37 kali 10 pangkat 9. Berapa? Coba tolong dihitung.
Aul? Berapa? 8 dikali 10 pangkat minus 3, Bu. Oke. Nol koma 0081 ya. Jadi 8,1 kali 10 pangkat 3. Delapan koma satu kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Kalau diubah dalam senti jadi berapa? Kalau diubah dalam senti gimana? Nol koma 81, Bu. 0,81. Oke. Kemudian menghitung apa lagi? Yang ditanya apa tadi? Panjang gelombang, bilangan gelombang. Nah, bilangan gelombang itu adalah perbandingan antara frekuensi operasi dengan frekuensi cut off pertama. Ya, bilangan gelombang itu adalah seperti itu. Kemudian kecepatan fasa, kecepatan grup ya. Jadi kalau bilangan gelombang itu menggunakan rumus yang ini. Nah, ini kita sebut sebagai bilangan gelombang. Yang ini ya. Bilangan gelombang tuh yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah kita sebut sebagai bilangan gelombang 1 dikurangi FCO dikurangi MN. Jadi pengalinya itu loh. Nah, sekarang kita TM, katanya mode TM dengan mode TE itu sama pada bagian frekuensi cut off-nya akan sama, VMN-nya juga sama, panjang gelombang MN-nya juga sama. Yang berbeda adalah impedansi intrinsik. Nah, kita tahu bilangan gelombang itu adalah 1 yang ini deh. 1 dikurangi frekuensi cut off dibagi frekuensi operasi dikalikan kuadrat ya, akar diakarkan. Jadi kita tahu bilangan gelombangnya adalah F gitu, kita sebut F dengan ini akar
1 dikurangi FCO dibagi F operasi, dan ini dikuadratkan. Coba kita hitung. 1 dikurangi 24,7 dibagi, karena ini sama ya, giga dengan giga, berarti 2,47 dibagi 37 dikuadratkan. Coba ini tolong dihitung. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 24,7 dibagi 37, kemudian kuadrat. 1 dikurangi, kemudian akarkan. Nilainya adalah 0,744 ya. 0,744. Yang ditanya sekarang selanjutnya panjang gelombang, bilangan gelombang, kecepatan fasa dan kecepatan grup. Kecepatan fasanya V dan kecepatan grupnya VG. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau dari rumus ini, kecepatan fasa itu sama ya. Nah, VML berarti rumusnya mana yang dipakai? Rumus yang ini ya. Nah, V sama dengan omega atau kecepatan biasanya dibagi 1 dikurangi FCO mm per F. Nah, kecepatan grupnya berarti V dikali 1. Jadi V dikali bilangan bilangan apa disebutnya tadi? Bilangan gelombang ya. Bilangan gelombang. V dikali bilangan gelombang dan V dikali bilangan gelombang. Jadi kalau ini V-nya itu ada kecepatan di udara ya. Kalau kecepatan fasanya berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 0,7744. Sementara kalau kecepatan grupnya 3 kali 10 pangkat 8 dikali 0,744 gitu ya. Oke. Nah, panjang gelombang bisa lihat panjang gelombang di udara biasanya, terus dikalikan dengan dibagi FCA. Jadi tadi baru panjang gelombang di udara dikalikan dengan panjang gelombang bilangan gelombangnya. Nah, kemudian selanjutnya ketika yang ditanyakan adalah redaman dalam dB per meter persegi untuk gelombang mode dominan terendah yang dipropagasikan. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini ya. Nanti latihannya bisa dicoba. Nah, ini ya, redaman dalam dB per meter persegi untuk gelombang mode dominan terendah yang dipropagasikan berarti gamma 10, mode terendahnya gamma 10. Kemudian redamannya itu adalah nilai dari tadi yang membuat dia meredam. Nah, ini kan rumusnya yang ini ya. Berarti mencari gamma ini, redaman. Berarti rumusnya yang ini yang kita pakai.
redamannya yang ditanyakan. Nilai alfa, gamma, beta. Nah, beta tahu, maka nilai redamannya itu adalah ini. Alfa sama dengan akar mp per a kuadrat ditambah np per b kuadrat dikurangi omega kuadrat mu epsilon. Mu epsilonnya diketahui, omeganya tahu, f-nya juga tahu, n-nya tahu, b-nya tahu, m-nya tahu, a-nya tahu. Maka kita akan mendapatkan nilai alfa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kemudian Bisa, kalau Bu. tadi ada soal latihan yang ke-13. Berikutnya nomor 2, nanti ini sekalian bisa pelajari ya lagi. Bumbung gelombang persegi dengan rasio A dibanding B sama dengan 2:1. Jadi asumsi kalau biar tidak salah A-nya X ya, gitu aja ya, A-nya X 2 dan B-nya 1. Sebetulnya kalau ketukar-tukar juga TE01 dengan TE10 sebetulnya frekuensinya pasti sama. Rasio A B 2:1 terbuat dari konduktor sempurna, rongga diisi udara kering berarti alfa permitivitasnya 1, permeabilitasnya 1, epsilon R1 mu R1. Untuk transmisi mode dominan TE10 10 tuh seharusnya A-nya yang besar kan, benar 2 AB ya, 2 kali 1 saja pada propagasi 10. Frekuensi cut off-nya 0,8 frekuensi operasi. Daya rata-rata 100 mW. Hitung dimensi bumbung gelombang. Nah, kita bisa menghitung dimensi bumbung gelombang, kemudian batas-batas frekuensi agar mode propagasi yang muncul hanya mode dominan saja, amplitude medan maksimumnya, dan bila untuk resonator untuk TE01 frekuensi resonansinya 0,9. Cari potongannya. Nah, kita yang ditanya adalah dimensi bumbung gelombang. Bagaimana menghitungnya? A, B, asumsi A-nya sama dengan 2 kali B gitu kan? A sama dengan 2B. Frekuensi operasi ini 0,8 kali 10 giga. Jadi 8 GHz. Langsung aja kita cari. 8 sama dengan, karena ini di udara ya, jadi C kali 10 pangkat 8 kan? C per A. Jadi tinggal C per A gitu ya. 15 itu dari mana? Ini adalah 1/15-nya itu dari gini ya. Kan rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. FCO kalau dia di udara rumusnya sederhana, C per 2 akarnya juga nggak ada, tinggal M per A ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8, ininya 2, M-nya adalah 1, misalnya asumsinya ya kan 2A,
tinggal dikalikan begini. N per B. Nah, seperti ini tinggal. Jadi ini nanti 3 kali 10 pangkat. Delapan per 2 ya, makanya jadi 15 di akar M nya berapa, M nya itu kan modenya 10 ya, jadi hanya M yang tahu M nya berapa. M nya 1 per A nya 2B, 1 per A ya, A ya A gitu ya sama. Terus ini kuadrat. Tiga kali 10 pangkat 8. Aduh. 3 kali 10 pangkat 8 misalnya di sini ya. Per 2 dikalikan ini kuadrat 1 per, hilangkan kuadrat dengan kuadrat, A nya itu A ya, A nya A saja. Oke. Di sini F coba diketahui 8 kali 10 pangkat 9. Di sini 3 kali 10 pangkat 8. Ya, ini tinggal dicoret ya kan. Ini dibagi 10 di sini dibagi ke bawah. Nah, ini makanya jadi 15 gitu ya. Makanya akan akhirnya dapatnya seperti ini. Oke, betul. Kemudian batas-batas frekuensi agar mode propagasi yang muncul hanya TE 10. Nah, ini kita harus hitung satu-satu. 0,1 bagaimana nilainya, 2,0 gimana nilainya. Nah, bagusnya kita buat tabelnya begini ya. Nah, ini M, ini N misalnya. Terus kemudian di sini FCO-nya. Jadi kalian nanti bikin tabel seperti ini. Salah. Untuk melihat batas-batas frekuensinya kita buat tabelnya begini. Ini M, ini N, ini FCO. Jadi kalau misalnya M-nya 1, kan tadi M-nya 1, 0. Dapatnya adalah berapa? 8 giga ya. 8 misalnya. Terus kalau 0, 1 ini berapa giga? Kalau 1, 1 berapa juga? Nah gitu. Nanti cari ke bawah, hitung sampai 0, 2 misalnya, 2, 0, 1, 2, 2, 1, kan banyak sekali kemungkinannya. Makanya nanti hitungannya persamaannya berapa aja frekuensi cut off-nya. Bisa ya dipahami. Nanti dilihat kalau ada yang lebih dari rendah dari 8 berarti dia batas terendahnya, lebih tinggi sedikit itu berarti batas tingginya. Jadi makanya dia bisa mengalir dari frekuensi 8 GHz sampai 16 GHz, bisa seperti itu. Ya. Ini silakan ini dicoba latihannya ya. Nanti kalau tidak paham kalian bisa menanyakan lagi ke saya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? UAS kita sudah ketahuan ya tanggal berapa? UAS itu tanggal elektro elektromagnetika itu jadwalnya tanggal 20 Januari ya. 20 Januari minggu depan hari Kamis ya. 20 Januari minggu depan hari Kamis. Tolong disiapkan ya semuanya. Kebetulan karena koordinator juga belum rapat untuk pembahasan soal, ya kemungkinan ya materinya yang akan keluar di UAS yaitu materi dari saluran transmisi, yang menghitung saluran transmisi, kemudian menghitung penyepadanan. Ya saya menggunakan stub, bisa stub seri, bisa stub paralel, kemudian mencari bumbung gelombang yang kayak tadi yang kita hitung, apa frekuensi cut off seperti itu biasanya ya, frekuensi cut off, terus kemudian mencari tadi radaman, bisa jadi seperti itu. Jadi tinggal latihan saja itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya, Gimana? soal Smith chart-nya itu masuk semua Bu yang 3 itu seri lambda per 4. Untuk penyepadanannya lambda per 4 dan stub seri atau stub paralel gitu ya. Biasanya sih yang dicari itu, yang ditanyakan nanti bagaimana menghitung gamma ya, menghitung koefisien refleksi, kemudian mencari Z-in, kemudian mencari penyepadanan. Nah, kalau penyepadanan antara seri dan paralel sebetulnya kan sama ya. Justru nanti akan ditanyanya mana yang paling efisien gitu. Nah, paling efisien itu biasanya didapatkan dari jarak D terpendek dan L terpendek gitu. Ya. Oke. Dari materi yang kemarin itu aja latihan penyepadanannya ya. Nah, kalau perlu kita mau tambah responsi boleh, mungkin Indah ya. Bisa misalnya hari Sabtu pagi gitu boleh, atau Sabtu siang gitu ya, atau hari Senin gitu. Hari Senin kalian ada UAS nggak? Ada Bu. Nggak ada ya? Ada Bu, ada. Oh ada. Selasa? Kayaknya nggak ada. Nah, misalnya pas lagi nggak UAS gitu boleh misalnya 2 jam buat ini latihan. Kebetulan tipe soalnya juga belum dibahas sih, jadi belum bisa menyampaikan gitu. Nanti detailnya UAS itu seperti apa. Mungkin nanti kalau kalau mau hari Sabtu malam juga nggak apa-apa gitu ya misalnya. Atau Sabtu sore gitu. Kita bisa responsi. Ini untuk yang mau saja gitu, di luar jadwal kuliah gitu. Mungkin seperti itu. Boleh nanti kalian tanya ke saya soalnya juga seperti itu. Gitu ya. Oke, karena ini Ya, Bu. pertemuan terakhir juga saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya kalau misalnya terdapat kurang-kurang dari pengajaran saya gitu ya. Saya berharap kalian tetap bisa banyak belajar dari dari YouTube, dari rekaman
masih bisa diulang-ulang ya untuk dilihat dan dipelajari gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan, boleh japri ke saya atau di grup gitu, seperti itu ya. Lebih kurangnya ya gimana Farah? Ibu maaf, tadi pas di absen saya lagi sholat Ibu. Oh ya, ya itu aja mungkin ya. Nanti kalau yang ada perlu ditanyakan silakan tanyakan, jangan ragu gitu ya. Kita kalau perlu ada tambahan responsi, oke, nanti saya siapkan waktunya. Silakan saja disepakati, dan ini untuk yang mau saja gitu ya, silakan, tidak mengikat gitu. Mungkin sekitar 1-2 jam saja gitu ya, sampai kita bahas kira-kira apa yang akan keluar di UAS itu seperti apa gitu misalnya. Itu mungkin ya. Oke, selamat belajar untuk UAS. Juga sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kalian lancar dan sukses kuliahnya ya. Mudah-mudahan semester ganjil yang akan datang kalian sudah bisa masuk kuliah normal seperti biasa. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih ya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih banyak Bu.